Selama kamu masih berusaha belajar, ya kamu nggak akan tercerahkan. Karena kamu sudah tercerahkan. Kamu bukan air, api, tanah, air, bahkan ruang. Kamu adalah penyaksi yang merupakan perpaduan atau ruang yang memunculkan semua objek. Yang paling susah itu menurutku, yang paling susah ya, kitab yang paling susah kita untuk paham itu Al-Quran. Itu jelas. Dia karena prosa. Enggak Ambigu direct. gitu ya? Ambigu Tergantung gitu? yang baca. Jadi gitu. artinya itu bisa tergantung yang baca. Jadi sebetulnya susah memang. Tapi indah, tapi susah. Tapi indah, tapi susah. Itu pun juga dipelajari sama Mas Riko. Dipelajari. Titik persamaan dari kitab-kitab suci itu apa? Nah, gimana caranya agar ya benar-benar sendiri. Jadi tidak ada subjek sama objeknya. Nah, itu penting. Aslinya semua ajaran itu punyanya di situ. Entah itu Islam dengan makrifatnya, dengan sufinya, entah itu Kristen dengan mistiknya, entah itu Buddha dengan vipassananya, Lebur ataupun gitu ya? astaghfara. Lebur. Sama hasilnya. Cuma kadang ya orangnya nggak praktek gitu aja. Terkait dengan perjalanan spiritualnya Mas Riko itu kan sering menyebut tokoh-tokoh besar seperti Astawakra, terus kemudian Osho gitu. Nah, teman-teman penasaran Mas, ada nggak titik balik hidup Mas Riko yang membuat menerima ajaran-ajaran itu bukan hanya di kepala, tapi sampai benar-benar masuk ke tubuh hingga ke kesadaran gitu? Oke. Jadi nih, yang paling impactful di hidupku ya, dulu ya, itu yang awal itu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Itu sangat impactful sih. Kalau kita belum bisa memahami Bhagavad Gita, nggak mungkin bisa paham Astaghfara kita. Nggak mungkin. Nah, menurutku ya, urutannya sebelum kita paham Bhagavad, ya kita harus seenggaknya paham ajaran-ajaran Yesus lah. Setelah itu melangkahnya baru gampang. Nah, dari Bhagavad Gita mungkin kita bisa mulai baca Diamond Sutra, kemudian Heart Sutra, Buddha. Kemudian di terakhir ya Astaghfara kita. Jadi itu memang pamungkasnya. Karena ketika itu kan ceritanya kan ada kayak apa ya? Orang pinter, kayak ulama lah. Ulama di area India. Kemudian dia hamil. Istrinya hamil maksudnya. Kemudian waktu hamil sama bapaknya ini dibacain ayat-ayat suci. Ceritanya gitu. Kemudian, nah cabang bayinya yang masih di dalam ini malah ngehujat bapaknya. Bapak, kamu itu tahu apa? Itu kamu di dalam nggak kandungan. Tahu. Di dalam kandungan. Ceritanya gitu. Keluar suaranya. Nggak gitu. tahu bener atau enggak. Ya kan? Iya. Kita nggak tahu kan. Cuma ceritanya gitu. Keluar suaranya. Ngehujat bapaknya sendiri. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kamu cuma baca seperti beo. Kamu nggak tahu maknanya apa, bahkan kamu nggak menghidupi ayatnya. Nah, dari situ bapaknya mengkutuk Astawakra ini. Makanya namanya jadilah Astawakra. Artinya adalah 8 sisi. Jadi entah gimana bentuknya, kita nggak tahu bentuknya Astawakra ini gimana, cuma tubuhnya itu berarti kayak cacat 8, nggak tahu bentuknya gimana tapi. Jadi ketika dia mulai beranjak dewasa, mungkin sekitar umur 15-an, bapaknya itu ada satu negara itu ada namanya Raja Janak. Dia mengadakan sayembara spiritual. Jadi debat. Cuma debatnya ya kayak kamu tahu apa, aku tahu apa. Kayak gitulah. Jadi kayak oh Tuhan ini gini gitu. Nah, ada suatu ketika setelah udah banyak yang kalah, cuma tinggal bapaknya Astawakra sama satu orang. Lah ini debat. Mulailah bapaknya ini mulai mau kalah. Kayak kalau di statistik, oh ini kalah, ini nggak lama kalah pasti. Kemudian Astawakra melenggang di podiumnya. Kemudian orang-orang yang melihat badannya Astawakra saat itu ketawa. Kemudian Astawakra cuma bilang gini, kamu cuma melihat fisikku, tapi kamu tidak melihat aku siapa. Nah entah gimana, entah dari tone-nya atau dari nuansa bawaannya,
si Raja Janak ini tahu, oh ini yang tak cari nih, bocah ini udah tercerahkan. Kan kelihatan kan, kerasa kan. Sedangkan yang banyak orang yang berdebat di sini cuma mendebatkan apa yang dia dapat saja dari hasil bacanya, kemudian dilimpahkan kayak burung beo. Misal Saman punya beo, Saman ngomong apa dia niru, kayak gitu doang. Kemudian ya udah dimenangkin yang bapaknya Janak akhirnya menang karena dibantu sama Astawakra, kemudian dikasih hadiah lah. Kemudian tetap King Janak ini mengejar Astawakra. Dia mau Astawakra jadi gurunya. Nah, intinya kitab itu berisi banyak pertanyaan King Janak terhadap gurunya ini. Dan di ujung gurunya cuma jawab gini, anakku. Jadi dia manggil anakku, padahal dia usianya 5 kali lipat lebih tua kan, aneh kan. Kemudian dia cuma bilang gini, di akhir itu, apa yang harus kupelajari untuk agar aku tercerahkan? Dia cuma bilang gini, selama kamu masih berusaha belajar, ya kamu nggak akan tercerahkan. Karena kamu sudah tercerahkan. Kamu bukan air, api, tanah, air, bahkan ruang. Kamu adalah penyaksi yang merupakan perpaduan atau ruang yang memunculkan semua objek. Jadi Astawakra itu yang senantiasa mendeklir bahwa kamu itu ya kesadaran yang murni itu. Kamu itu ya ketuhanan itu gitu ya. Jadi harus berhenti mencari. Tapi ibaratnya Janak ini udah siap. Kalau kita ngomong kayak gini ke orang yang belum siap ya buyar. Ibaratnya dia belum pernah lari, disuruh berhenti, bingung. Jadi sebelum itu ya mungkin kita ya perlu belajar Sutra, Diamond Sutra, kemudian Bhagavad Gita, meditasi, sampai mungkin kita ada rasa di mana kita mulai capek. Kemudian udah, pasti nggak lama pasti kita paham apa yang dikatakan Astawakra. Tapi dari etape perjalanan spiritual itu mulai dari Bhagavad Gita sampai kemudian tadi Buddha, terus Osho gitu ya, Astawakra, itu yang paling susah bagi Mas Riko sendiri gitu, memahaminya di awal-awal yang mana? Di awal ya, yang paling susah itu menurutku, yang paling susah ya, kitab yang paling susah kita untuk pahami itu Al-Quran. Itu jelas, dia karena prosa, enggak ambigu direct. gitu ya? Ambigu tergantung gitu? yang baca. Jadi gitu. artinya itu bisa tergantung yang baca. Jadi sebetulnya susah memang. Tapi indah, tapi susah. Tapi indah, tapi susah. Itu pun juga dipelajari sama Mas Riko? Dipelajari. Titik persamaan dari kitab-kitab suci itu apa? Sama. Apa? Ya sama. Intinya mengarah ke mengalami ketuhanan. Jadi kayak di Islam diajarkan sholat. Kita hanya akan mengalami ketuhanan kalau kita benar-benar melakukan gerakan sholat secara slow, pelan. Kemudian ketika pelan, ada jeda antara dua gerakan. Misal contoh, gerakan ruku kemudian berdiri. Itu kan ada jeda kan? Tapi orang ketika sholatnya cuma untuk sholat ya nggak dapat jedanya. Nah ketika kita dapat jedanya dan belum ada gerakan, pikiran itu nggak mungkin aktif. Karena dari aktif ke non-aktif. Itu pasti ketemu. Makanya pelan. Tapi kalau di Indonesia kan apalagi kalau waktu tarawih ya wis ngebut kan, racing, rosi kala itu. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar gitu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar gitu ya. Jadi padahal secara esensinya itu lebih pada ke no-mind-nya tadi ya Mas ya? No-mind-nya tadi. Sholat lebih gampang dapatnya lewat sholat. Karena dari gerak kemudian non gerak itu lebih gampang untuk awal-awal. Bahkan terkadang guru-guru ngaji kita, Pak Yai itu ketika ngasih amalan kita disuruh baca buahnya, itu mungkin dalam rangkanya ya untuk menuju no mind tadi. Betul. Salah satunya gitu ya. Salah satunya kayak Arab gundul, Saman kan bingung mau coy. Ya kan? Pegon ya. Justru ketika Saman bingung nggak tahu ini bacaannya apa, pikiran non aktif. Oh ternyata aku ini. Itu atau mungkin ada istilah tikir jahat, tikir siri. Kalau tikir jahat ya sampean bersuara keras. Di situ kemungkinan besar sampean akan sadar, oh aku yang mendengar bukan yang bersuara. Iya. Sama asli. Aku yang mendengar bukan ya yang kan? bersuara. Aslinya sama, cuma ya sebagian orang enggak praktek gitu aja aslinya. Tapi Mas, ini kan dunia serba kita pengen cepat gitu ya. Bagaimana kemudian Mas Riko bisa menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa
diam dan nggak ngapa-ngapain itu justru sebagai sebuah pencapaian tertinggi gitu dalam Mm-mm. berspiritual. Jadi yang perlu kita sadari ini adalah ini. Diam itu bukan berarti diam secara fisik. Bisa jadi fisiknya diam, bisa jadi enggak. Tapi yang terpenting adalah mentalnya diem. Pikiran di kepala itu diem. Jadi misal kita lagi nggak ngapa-ngapain nih. Hmm. Kita lagi jalan di trotoar. Sampean sendirian nggak di trotoar? Mas Hendra nih, Hmm. jalan di trotoar. Sampean sendirian. Tapi apakah benar sampean sendirian? Nggak. Pikirannya kan rame kan? Hmm. Berarti ada dua kan? Ada sampean dan pikiran. Iya. Nah, gimana caranya agar ya benar-benar sendiri? Jadi tidak ada subjek sama objeknya. Nah, itu penting. Aslinya semua ajaran itu punyanya di situ. Entah itu Islam dengan makrifatnya, dengan sufinya, entah itu Kristen dengan mistiknya, entah itu Buddha dengan vipassananya, Lebur ataupun gitu ya. astakwara. Lebur. Sama hasilnya. Cuma Hmm. kadang ya orangnya nggak praktek gitu aja. Nggak praktek gitu ya Mas ya. Oke, kembali ke Astawakra tadi yang senantiasa mengatakan bahwa kamu adalah kesadaran yang murni gitu ya. Nah, gimana sih Mas caranya, saran dari Mas Riko menerjemahkan itu dalam bahasa perbuatan dalam aktivitas sehari-hari, misalnya kalau pas kita itu lagi emosi, Mm-mm. lagi marah, lagi bantu istri misalnya cuci piring Hmm. atau apa begitu, itu Mm-mm. gimana? Nah, sekarang tak tanya, ada yang salah nggak dengan kemarahan aslinya? Nggak ada. Kalau misal dulu waktu kecil Mas Hendra nggak diajari bahwa kemarahan itu buruk, ada Iya. masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kesalahan terletak di tradisi yang memandang ada yang positif, ada yang Label. negatif. Ketika kepala kita memahami bahwa kemarahan buruk, ya kita lawan. Akhirnya berontak di kepala, Oke. rame, buyar. Intinya itu doang sini. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Makanya Rumi bilang, ada ruang di mana salah dan benar tidak ada. Kita bertemu di ruang itu. Nah, ya itu. Jadi dogmanya memang harus benar-benar hancur tentang dualitas baik dan buruk. Kemudian ya udah hilang. Oke. Nah, Mas Riko kan sering ngisi acara kelas ya. Mm-mm. Hmm, tanggal 22 ya Mas Joko? Ya, dua-dua Di Hotel Surabaya. Mercure di Surabaya ya, teman-teman yang misalnya mau join. Di situ Mas, itu kan ada materi peripheral ACE kan. Mm-mm. Itu ilmu stay fisikalitas kesadaran gitu Mm-mm. ibaratnya. Mas Riko sering menyebutnya stay di kesadaran gitu Mm-mm. dengan teknik peripheral ACE. Nah, pertanyaannya gini, Mas Riko memperkenalkan konsep peripheral ACE untuk menjaga awareness tetap terbuka dan tidak terseret ego kan. Itu sebenarnya yang intinya kan supaya kemudian kita bisa nggak gampang apa tuh namanya naik turun gitu supaya bisa Mm-mm. stay di kesadaran Mm-mm. murni itu kan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan gitu Mas secara secara detail lagi gitu bagi teman-teman yang nanti misalnya aku akan ikut hadir di kelas di Surabaya itu tanggal 22 itu, gimana sih apa aja yang mungkin akan Mm-mm. berubah dalam hidupku ketika saya mau menerapkan itu praktik langsung gitu. Mm-mm. Jadi gini, kayak Mas Hendra tadi bilang, gimana caranya biar tidak terseret ego kan? Hmm, Berarti kan ada tradisi yang ngomong bahwa ego harus dimusuhi kan? nggak bener gitu Iya ya. kan? Berarti Mm-mm. kan keliru di situ kan? Nah, kita perlu tahu ego itu sebenarnya apa? What is ego? Nah, ego itu kan kalau kita mau artikan secara benar, ego itu adalah kumpulan pemikiran dan sensasi atau emosi, kemudian membentuk identitas. Nah, Hmm. identitasnya ilusi, nggak benar-benar ada. Oke. Jadi ketika kita mampu menyaksikan pikiran, emosi ya nggak ada egonya. Nah, peripheral itu adalah kita hadir sebagai kesadaran. Ketika kita hadir sebagai kesadaran, egonya itu terasa kecil, volumenya itu jadi, misal kalau kita nggak sadar ya, kita nggak sadar, volumenya itu kayak gede banget, 100 lah. Nah, ketika kita peripheral atau open awareness, volumenya itu kayak cuma tinggal 1. Nah, tinggal dibiasakannya bagaimana. Nah, itu yang perlu beberapa tips gimana cara nyetabilinya. Jadi
satorinya itu gampang, sampai tercerahkan itu gampang. Tapi yang agak susah adalah stay di posisi itu. Itu kan yang dibutuhkan kan. Bukan kita tercerahkan kemudian selesai, enggak. Kita tercerahkan dan bagaimana kita bisa stay di situ untuk dalam jangka waktu yang lama. Stay awareness atau kemudian kita selalu peripheral, entah itu dengan mata ataupun dengan pendengaran. Terus kemudian ketika dikomparasikan dengan present moment, bagaimana kemudian seseorang senantiasa untuk praktik hadir penuh gitu ya dalam segala aktivitas gitu. Itu ada titik persamaan nggak, Mas Riko? Karena gini, dari teman-teman yang praktik mulai hadir utuh gitu ya, menikmati present moment itu banyak sekali terjadi perubahan juga dalam dirinya yang lebih baik gitu. Gimana Mas Riko? Komparasinya gimana ini? Komparasinya sama, tapi biasanya ketika awal-awal pasti ngefek. Awal-awal pasti ngefek dan kehidupan berubah. Tapi nggak lama setelah itu, apa itu namanya? Tercemar dengan usaha. Kita berusaha ada di sini saat ini. Iya, Trikinya di iya, situ. iya, Jadi iya, awal-awal pasti benar. Karena orang-orang cuma iseng main-main. Sampai kalau tak tanya, sampean ada di sini enggak? Ada kan? Enggak perlu usaha kan? Ketika sampean berusaha otomatis enggak di sini. Iya, paham, Nah, itu paham. kita yang perlu nekenin di situ. Tapi peripheral eyes bukannya juga usaha juga ya, sampai kemudian butuh alarm dan lain sebagainya gitu. Enggak. Enggak. Alarm itu cuma untuk memicu. Mengingatkan. Tapi ketika peripheralnya tercemar usaha ya salah. Makanya kita tekankan di situ itu agak lama, 3 jaman. Jadi gimana kalian membedakan antara ketika tercemar usaha sama enggak? Nah, itu yang penting. Paling penting di situ. Ini bentuk kontemplasi yang bukan hanya mental sebenarnya ya. Ruang di mana mental muncul. Oke. Nah, Mas, ada temen yang tanya ini soal peripheral eyes ya. Ketika kemudian kita konsisten peripheral eyes, apakah dunia juga mulai melihat balik kepada kita dengan cara yang berbeda? Misal kita peripheral, dunia melihat kita. Iya. Nah, berarti dunia sama kita kepisah. Iya juga ya. Ya kita jadi dunianya. Dunia ada di dalam kita. Artinya bahwa gini Mas, ketika kemudian kita peripheral eyes, apakah ada perubahan bagaimana kemudian jalan hidup kita yang tadinya misalnya tidak seperti yang kita idealkan menjadi lebih seperti yang kita idealkan, itu gimana? Oh iya, otomatis kalau itu kan. Jadi kayak member kita mungkin ada yang tiba-tiba bisa beli Mercy, tiba-tiba usahanya naik, jadi miliaran, biasa itu. Kita kan lama nggak ketemu ya. Ada update apa Mas? Dari apa pengalaman teman-teman yang sudah join di kelas letting in, di grup itu apa aja Mas yang mulai teman-teman sharingkan gitu setelah kemudian dia ikut kelas itu Mas? Yang kalau yang rezeki-rezeki itu bagiku biasa sih. Cuma yang menyenangkan itu adalah ketika member-member mulai, oh ternyata ini lah yang dimaksud Shiriko. Kemudian mereka mulai bisa ngomongin orang, mulai tahu, mulai bisa membahasakan secara benar. Intinya mereka udah mengalami dan ya kemudian ya udah selesai. Ya udah sadar mau digimanain. Oke. Berarti peripheral eyes ibarat kemudian tangga itu lebih tinggi ketimbang kemudian hadir di sini saat ini itu ya Mas ya. Proses kalau kemudian dikomparasikan gitu, itu lebih tinggi gitu dan lebih oke gitu kira-kira ya. Mas Riko ingin menekankan itu ya. Itu berlaku untuk semua orang atau karena setiap orang memiliki mesin yang berbeda-beda, bisa jadi dia ketemunya justru lewat hadir di sini saat ini, atau gimana menurut Mas Riko? Jadi kita ada 3 sense. Jadi ada lewat mata dan ada 2 lainnya yang beda. Jadi memang mesin orang akan beda-beda. Ya kita ajak untuk menemukan kalian dari 3 ini pintunya yang mana. Kayak gitu doang. Karena nggak semua orang bisa lewat mata. Nah, kalau kemudian kita terlalu asik ya dengan pengalaman-pengalaman internal itu, Mas. Ini ada yang mengkhawatirkan justru kemudian tadi kan masih dipahami dengan
tidak melakukan apa-apa dan Mm-mm. lain sebagainya gitu ya. Apakah itu justru tidak memutus kita dengan sebuah tanggung jawab sosial dan lain sebagainya gitu gimana? Jadi Ada yang gini, tanya begitu. jadi ketika Saman sadar ya semuanya akan mengalir. Tiba-tiba Saman lebih bertanggung jawab. Nggak mungkin Saman sadar nyolong itu hal yang tidak mungkin. Jadi ini ada cerita. Kalau nggak salah Gautama Buddha. Jadi dia didatangi oleh Lausi, bukan Gautama. Lausi. Dia didatangi oleh pencuri. Nah, sama si Lausinya cuma disuruh gini, kamu nyuri tiap hari, it's okay, boleh. Besok kamu nyuri selama 4 hari. Kemudian di hari kelima, kamu tetap nyuri. Tapi ketika dipagar, kamu harus sadar setiap gerakanmu. Nggak jadi nyolong. Sejak hari kelima, dia nggak nyolong. Intinya kesadaran adalah obat dari hal-hal yang menurut sosial itu adalah hal yang buruk. Kayak nyolong, membunuh. Nggak mungkin Saman sadar nyakitin orang itu nggak mungkin. Oke. Orang kalau nyakitin orang lain ya berarti dia lagi nggak sadar. Ketika kemudian kita very viral age terus menerus, maka dengan sendirinya kesadaran akan naik, akan meningkat. Naik kemana? Maksudnya, Surga. kemampuan di dalam kemudian mengambil sebuah keputusan ketika Hmm, ada masalah dan lain sebagainya gitu, hmm. itu akan terupgrade dengan sendiri. Nah, sih bentar. Saman pernah benar-benar membuat keputusan nggak? Pernah nggak? Saman yakin, oh ini keputusanku, pernah nggak? Awal-awal dulu sih, aku menganggap Hmm, iya sih, hmm. tapi sekarang kayaknya, Otomatis kan? Heeh. Karena keputusan terjadi di dalam identitas beserta ceritanya. Keputusan yang paling benar adalah ketika kita keluar dari ceritanya. Dan itu pun bukan keputusan soal ini. Tahu sendiri itu nanti. Oke. Maksudku gini, Mas. Ketika kemudian orang itu kan yang ingin berubah jalan hidupnya Mm-mm. itu kan pasti kebanyakan yang saya lihat gitu ya, pasti ada tindakan-tindakan yang berubah gitu. Mm-mm. Nah, dengan very viral age, tindakan-tindakan itu akan menjadi lebih konstruktif, akan menjadi lebih progresif Mm-mm. daripada yang tadinya misalnya kayak males-malesan dan lain Mm-mm. sebagainya dan seterusnya yang membuat hidupnya kemudian stagnan gitu. Nah, yang jadi persoalan ketika kemudian hanya very viral eyes, tapi kemudian data-data yang ada di dalam apa ya, di dalam otak, di dalam pikirannya misalnya nggak berubah nih. Mm-mm. Misalnya nggak dengan banyak baca, nggak dengan banyak mendengarkan. Karena saya melihat Mm-mm. banyak sekali kemudian kita misalnya memutuskan apa itu based on data yang ada di kepala kita Mm-mm. gitu loh. Nah, very viral age saja, tapi kemudian tanpa melakukan memasukkan data-data yang baru di dalam pikiran, Mm-mm. itu gimana? Jadi gini, misal sama identitasnya yang kurang. Semua cerita dan keputusannya itu pasti dicerita, di dalam cerita kan. Saya milih di dalam cerita untuk mengabadikan cerita. Artinya keputusan sampean pasti mengarah secara otomatis ke kekurangan. Hmm. Ya kan? Mm-mm. Nah, ketika sampean sadar, sampean itu bukan identitasnya. Selesai. Yang memutuskan udah bukan yang kekurangan ini. Iya, 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 Otomatis iya. pasti pindah jalurnya. Hmm. Mau nggak mau pasti pindah. Jadi misal dia dulunya rajin apa? Sedekah, tapi ternyata sponsornya itu adalah sponsor karena kurang, wah aku tak sedekah biar banyak. Mungkin setelah viral dia nggak sedekah. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena nggak terpola. Kita nggak tahu. Mungkin si A jadinya rajin, si B jadinya malas, tapi sama-sama kaya. Bisa jadi. Mm-mm. Tapi ada sesuatu yang mungkin menarik ya. Mas Riko kan kapan hari sempat juga ya bicara tentang apa sih yang manifestor project human Hmm. design ya. Human design itu kan nampaknya memang dengan seseorang lahir di tanggal tertentu Hmm. itu kayaknya kok semesta ini udah ngasih peran yang beda-beda setiap orang gitu loh. Hmm. Yang jadi masalah adalah terkadang kita itu selalu ingin mengikuti perannya orang lain gitu loh. Hmm. Nah, eh ini penting Mas untuk kemudian dijelaskan gitu supaya minimal ketika kemudian kita udah kenal sama diri kita Hmm. itu tuh kita mau menginvestasikan diri di bidang mana itu kita nggak buang-buang waktu, tenaga, Hmm. pikiran dan finansial gitu. Itu kalau Mas Riko gimana?
Jadi gini, ketika kita sadar, tanggal lahirnya itu udah nggak berlaku. Ketika sadar, tanggal lahir udah nggak berlaku. Kan nggak berlaku, sampean bebas mau jadi apa. Maksudnya bisa menentukan sendiri atau gimana? Bisa menentukan sendiri, terserah. Asal sampean stay cukup lama. Oh, oke. Kelas ada kelahiran kedua. Nah, Di kelas ada kelahiran kedua, dibahas itu ya? dibahas. Shifting identitas itu? Gampang kalau itu. Gampang ya? Gampang. Gampang terus Yang pokoknya. penting tesnya gimana biar bisa stabil di open awareness. Aslinya itu yang penting. Karena walaupun kalian bisa ganti identitas, entah caranya apa, tapi setiap identitas dan ceritanya, kalau kalian melekat, pasti kalian menderita. Mau kalian sekaya apapun. Iya, Gitu. iya. Kalau melekat. Kalau melekat. Makanya Jadi, zaman dulu itu kan lebih ke satsang, tapi satsangnya itu nggak diskusi. Muridnya itu cuma disuruh ngikut gurunya. Entah misal Gautama sama Sariputta, ya Sariputanya disuruh ngikut kemanapun selama seminggu. Nggak ngomong-ngomongan, disuruh ngikut doang. Nah di situ lebih jelas, lebih clear lah. Nuansanya itu lebih clear. Karena orang tercerahkan itu berperannya itu aslinya bukan sebagai guru, tapi sebagai cermin. Nah, pada saat Mas Riko ngomong kayak gini tuh bisa nggak stay of awareness pada saat ngomong yang justru kemudian ngomong kan melibatkan pikiran. Bisa, Bisa ya? bisa. Gimana tuh Mas? Karena pikiran ada di dalam kesadaran. Jadi kayak contoh kasus pernah privat ya kita ya. Ada Om Joko, ada aku. Ada mbak-mbak umurnya 40-an lah. Mbak-mbaknya ini cerita berulang kali sampai 3 jaman. Om Joko wis motong bolak-balik. Ya aku cuma dengerin tok. Nah, ketika dia tanya solusi, tak kasih, udah selesai, pulang kita. Jadi itu. Jadi kalian tetap akan bisa ngomong walaupun kalian tetap sadar. Karena sadar adalah naturalnya kalian. Bukan usaha. Makanya zaman dulu itu orang tercerahkan tuh aslinya yang paten adalah sebagai cermin, bukan sebagai pengajar. Jadi kalian ngikut kemanapun, kemudian pelan-pelan kalian ingat terhadap diri kalian sendiri. Oh ternyata sama, aku adalah ini, dia adalah aku juga. Oke. Berarti kalau versinya Mas Riko, untuk kemudian kita hening di kekosongan yang sadar itu nggak harus lewat diem, ngomong pun bisa. Ngomong pun bisa. Ngomong pun bisa itu lewat apa? Lewat peripheral auditory atau gimana? Ngomong pun bisa. Enggak, maksudnya kita sambil ngomong tapi tetap stay di kesadaran. Itu tekniknya pakai teknik apa? Enggak pakai teknik. Jadi peripheral itu cuma teknik pintu. Ketika sampean udah di dalam ruangan, ya lupakan tekniknya. Jadi tetap sampean harus sadar dan itu otomatis. Tiba-tiba sampean sadar itu bisa tadi sadar ya. dan bisa ngomong. Nah, ketika sampean udah bisa itu, sampean akan bisa sadar ketika mimpi. Kemudian ketika sampean bisa sadar saat mimpi, mimpi tidak diperlukan. Sampean akan sadar saat tidur, kemudian tamat. Sadar saat mimpi. Tuh, Ketika makanya sudah bisa itu, mimpi tidak diperlukan. mimpi tidak diperlukan. Kemudian ya tidur, sampean tetap sadar, selesai turia. Terus mau ngapain? Ya udah. Iya. Nah, iya, itu. iya. Mantap. Jadi teman-teman yang mau memperdalam, oh, ada yang mual-mual ya dengernya. Hamil kamu paling. Hamil. Bisa ayo. Datanglah ya di Mercure ya, tanggal 22 teman-teman. Very viral, keren katanya. Oh, sip. Yang masih penasaran dengan pelajaran-pelajaran keren dari Mas Riko, silakan datang ya. Oke. Tanggal 22 jangan lupa di Surabaya. Nanti yang mau daftar bisa kontak admin Ngaji Roso. Mas, ini banyak teman-teman yang ini yang jelas dia pasti belum ikut kelas apa Mas? Vale Orgasma? Oh iya. Kelas apa namanya itu? Bersejiwa. Bersejiwa ya. Ini belum ikut kelas nih. Pengen tahu, minta di spill sedikit gitu. Mas Riko katanya sering berbicara tentang Vale Orgasme. Orgasme panjang tanpa ejakulasi. Ini kan kalau versinya Mas Riko kan dianggap sebagai jalan spiritual gitu ya. Apa yang sebenarnya terbangun Mas dari praktik ini Mas? Terbangun. Iya, maksudnya Penis. Penisnya bangun. gimana Mas? Jadi gini. Jadi seks itu kalau menurut tradisi Do itu ada 2 tipe. Tradisi apa? Do. Do. Tahu. Tahu. Jadi itu ada 2 tipe. Yang pertama sex doing. Yang kita
genjot-genjotan. Kemudian sex being, seks kehadiran. Kalian tidak akan bisa mengalami sex being tanpa terlebih dahulu sex doing. Jadi sex doing dulu, setelah ritmenya udah cukup, kerasa siklik energinya kerasa, kemudian sex being. Nah, itu panjang. Itu 6 bulan video kalau nggak salah ya. Sekitar durasi 16 jaman. Jadi kalian perlu belajar benar-benar karena kemungkinan besar larinya akan ke dry orgasme. Dry orgasme itu adalah maksudnya ketika kalian mau ejakulasi kalian tahan. Akhirnya terjadi orgasme lokal di area panggul tanpa terjadinya ejakulasi. Nah, ini bahaya. Karena apa? Karena ketika kalian udah di poin 9, itu sperma udah dipompa dari epididymis ke prostat. Yang benar berarti di poin berapa? 7? Di poin 7 kalian harus sudah bisa mengelola ritme. Enggak, ini kita ngomongin dry orgasme. Oke, dry orgasme kalian lakukan ketika di poin 9 kalian tahan. Nah, kita nggak tahu itu tekanannya berapa dari sperma mau melontar ke pucuk penisnya. Kemudian kalian tekan. Itu kayak kalian nyumbat selang yang nggak tahu tekanannya berapa. Lama-lama prostat kalian bermasalah. Makanya di tradisi Do atau di tradisi tantra sih kalau Do lebih oke lah dry orgasme, tapi seenggaknya 8 kali seks kalian jangan ejakulasi, bahkan jangan dry orgasme. Ini bukannya bentuk tantra yang baru gitu, Mas? Enggak, ini tantra. Ini lama. Tantra lama tantra. Malahan. Oke. Jadi kalian sex doing kemudian sex being. Dan itu cuma satu segmen dari tantra. Tantra itu luas, nggak cuma seks. Tapi di Indonesia taunya tantra itu seks, padahal bukan. Tantra itu lebih kuno, bahkan dari Hindu, bahkan dari Astawakra. Astawakra itu setelah Hindu. Tantra dulu Hindu, Astawakra. Udah.